Selamat pagi, Horas Mahu Petaganupan yang kami banggakan Bapak Ibu Panitia Pemilihan Nagori pada pemilihan Panggulu Serentak Kabupaten Simalungun tahun 2022 yang akan kita laksanakan pada hari Rabu 15 Maret 2023 serentak di 248 Nagori. Kami dari Panitia Pemilihan Kabupaten pada kesempatan ini akan memberikan penjelasan terkait dengan tahapan penetapan calon panggulu, ya. Lalu tahapan pengumuman calon panggulu yang berhak dipilih kepada masyarakat. Semoga video kali ini dapat kita dengarkan bersama untuk membantu Bapak Ibu semakin memahami terkait dengan tugas-tugas penetapan calon dan pengumuman ke masyarakat. Hal yang pertama ingin kita perjelas Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama bahwa bakal calon panggulu yang ditetapkan sebagai calon panggulu yang berhak dipilih itu paling sedikit harus berjumlah 2 orang dan paling banyak adalah 5 orang, ya. Siapa saja ini bakal calon panggulu yang ditetapkan sebagai calon, ya, maka kita akan mundur sebentar pada juknis kita halaman 18 terkait dengan penelitian keabsahan. Itu kita bisa mendapatkan penjelasan bahwa bakal calon yang akan ditetapkan sebagai calon panggulu, ya, sebagaimana dalam angka 5 ini, dalam hal berdasarkan hasil penelitian keabsahan berkas kelengkapan, terdapat bakal calon yang memenuhi persyaratan berkas, ya. Jadi bakal calon yang ditetapkan sebagai calon panggulu adalah bakal calon yang memenuhi persyaratan keabsahan berkas, ya. Itu menjadi sebuah syarat wajib, ya. Jangan sampai Bapak Ibu panitia di Nagori menetapkan bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan berkas menjadi calon panggulu. Nah, seperti itu dia, ya. Jadi ini harus clear bahwa balon yang memenuhi persyaratan keabsahan berkaslah yang Bapak Ibu tetapkan sebagai calon panggulu yang berhak dipilih. Berdasarkan berita acara hasil penelitian keabsahan berkas kelengkapan administrasi lah, maka selanjutnya panitia pemilihan melakukan penetapan calon panggulu, ya. Jadi penetapan calon panggulu itu berdasarkan hasil penelitian keabsahan berkas. Sebagaimana yang Bapak Ibu tuangkan nanti berita acara hasil penelitian keabsahan dalam kertas kerja model C7. Poin yang kedua ingin kita sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa yang menetapkan bakal calon panggulu yang memenuhi kelengkapan dan keabsahan berkas, ya, adalah panitia pemilihan. Yang menetapkan bakal calon panggulu menjadi calon panggulu adalah panitia pemilihan di Nagori. Jadi itu merupakan kewenangan penuh Bapak Ibu panitia di Nagori. Terkait dengan jadwal, maka penetapan calon panggulu oleh panitia di Nagori dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan kabupaten. Sebagaimana kita lihat tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia kabupaten bahwa pada umumnya nanti sebagian besar panitia di Nagori itu dengan bakal calon yang memenuhi keabsahan berkas 2-5 akan melakukan penetapan calon panggulu pada tanggal 30 Januari 2023, ya, 30 Januari 2023. Sedangkan bakal calon panggulu yang mengikuti dan lolos seleksi tambahan, penetapan calon panggulu hasil seleksi tambahan akan dilaksanakan tanggal 6 Februari 2023. Terkait dengan penetapan calon panggulu hasil tambahan, itu sudah kita jelaskan di video sebelumnya, yaitu tentang seleksi tambahan.
Di situ jelas kita uraikan mulai dari persiapan ujian seleksi sampai dengan penetapan calon penghulu hasil tambahan. Sementara bagi naguri yang melakukan perpanjangan pendaftaran, opsi pertama karena perpanjangan pendaftaran karena yang mendaftar dan berkasnya itu tidak lengkap kurang dari 2, nanti penetapan calon penghulunya adalah tanggal 10 Februari. Dan terakhir, penetapan calon penghulu hasil perpanjangan pendaftaran opsi yang kedua. Ya, opsi yang kedua ini adalah perpanjangan pendaftaran karena bakal calon yang berkasnya absah itu kurang dari 2. Ya, penetapan calon penghulu hasil perpanjangan pendaftaran opsi yang kedua ini akan dilakukan tanggal 24 Februari 2023. Jadi akan ada 4 pilihan nanti Bapak Ibu sekalian tergantung dengan kondisi masing-masing di naguri Bapak Ibu terkait dengan penetapan calon penghulu sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Poin yang keempat Bapak Ibu ya, bahwa bakal calon penghulu yang akan ditetapkan menjadi calon penghulu diundang kehadirannya oleh panitia naguri dalam rapat penetapan calon penghulu dan pengundian nomor urut. Jadi Bapak Ibu panitia ketika akan menetapkan balon tersebut menjadi calon penghulu, maka wajib mengundang ya balon yang berkasnya absah dan akan ditetapkan sebagai calon penghulu itu menggunakan kertas kerja model C8 ya. Ini dia kertas kerja model C8. Perihalnya adalah undangan rapat penetapan calon penghulu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan tentukan pukul berapa pelaksanaan daripada rapat penetapan calon penghulu tersebut. Poin yang kelima yang akan kita bahas bahwa penetapan calon penghulu disertai dengan penentuan tanda nomor melalui undian nomor urut yang dilakukan secara terbuka oleh panitia pemilihan yang dihadiri oleh para calon penghulu. Ya, jadi salah satu nanti rangkaian acara pada rapat pleno penetapan calon penghulu itu adalah penentuan tanda nomor ya, penentuan nomor urut yang dilakukan melalui pengundian nomor. Dalam kondisi bencana non alam COVID-19, maka Permendagri dan peraturan Bupati kita itu memberikan sebuah penekanan bahwa pelaksanaan rapat pengundian nomor ya itu dihadiri oleh unsur-unsur yang sudah diatur dalam Juknis kita ini. Ada 7 unsur. Yang pertama calon penghulu, yang kedua panitia pemilihan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 orang. Lalu ada 1 orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten, lalu ada panitia pengawas kecamatan, lalu ada 1 orang yang perwakilan dari satuan tugas Satgas COVID-19 tingkat naguri, dan 1 orang perwakilan dari masing-masing lembaga kemasyarakatan naguri ya. Bisa dari PKK, dari Karang Taruna, dari Posyandu ya, dari LPMN, silakan. Namun hal ini tergantung pada kondisi tingkat kerawanan penyebaran COVID-19 yang ada di masing-masing naguri. Apabila penyebaran COVID-19 di naguri Bapak Ibu itu masih tinggi, maka inilah yang harus diikuti. Namun apabila sudah tidak lagi ada yang menderita COVID-19 di naguri tersebut, ya, maka dapat mengundang di luar dari ini, namun harus tetap menjaga protokol kesehatan. Terkait dengan nomor urut Bapak Ibu sekalian, bahwa nomor urut yang disediakan oleh panitia pemilihan dan yang dipilih oleh calon penghulu adalah sesuai jumlah calon penghulu. Ya, contohnya apabila calon penghulu berjumlah 3 orang,
maka angka yang diundi adalah angka 1, 2, dan 3. Jadi kita tidak mengakomodir apabila nanti ada permintaan dari calon penghulu yang akan ditetapkan, mereka meminta supaya ada pengundian nomor sesuai dengan selera masing-masing. Tidak, ya. Nomor yang akan diundi angkanya sesuai dengan jumlah daripada calon penghulu. Poin selanjutnya, hasil rapat, ya, hasil rapat penetapan calon penghulu nanti akan Bapak Ibu tuangkan dalam berita acara penetapan calon penghulu dan pengundian nomor urut menggunakan kertas kerja model C9, ya. Ya, ini dia kertas kerja model C9 yang merupakan berita acara penetapan calon penghulu dan pengundian nomor urut. Ya, silakan nanti diisi terkait dengan hari dan tanggal pelaksanaan. Lalu pada bagian isi daripada berita acara ini Bapak Ibu sekalian ada dua opsi, ya, yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Opsi yang pertama adalah untuk penetapan calon penghulu yang berasal dari hasil penelitian keabsahan berkas, ya, maka menggunakan kalimat angka 1 opsi yang pertama ini, ya, seperti itu. Sementara di pilihan yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah untuk penetapan calon penghulu yang berasal dari hasil seleksi tambahan, maka poin pertama dari berita acara tersebut itu menggunakan poin pertama opsi yang kedua. Ya, jadi tolong disesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada di nagori masing-masing. Opsi mana yang tidak perlu dipakai itu silakan untuk dihapus, ya. Sementara itu nanti isi daripada angka pertama itu adalah berisi identitas daripada calon penghulu yang berhak dipilih sesuai dengan urutan dengan nomor urut yang sudah diundi, ya. Sedangkan angka 2 dan angka 3 itu sudah baku, dapat digunakan oleh semua nagori dengan kondisi manapun. Itulah terkait dengan pengisian kertas kerja C9 yang merupakan, ya, berita acara penetapan calon dan pengundian nomor. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, nama calon penghulu dan nomor urut yang telah ditetapkan selanjutnya disusun dalam daftar calon penghulu, ya. Daftar calon penghulu itu menggunakan kertas kerja C10, ya. Ini dia kertas kerja C10 yang berjudul daftar calon penghulu dan nomor urut, ya. Jadi nanti dibuatkan disertai ditempelkan pas foto berwarna dari si masing-masing calon penghulu. Kemudian terkait dengan pelaporan Bapak Ibu sekalian ke panitia tingkat kabupaten, maka kita harapkan berita acara penetapan calon yaitu C9 dan daftar calon penghulu yaitu C10 agar dilaporkan ke panitia kabupaten melalui nomor WA yang sudah tertera di Junis masing-masing, atau nanti kita akan persiapkan Google Form di mana Bapak Ibu nanti pelaporan penetapan calon penghulu itu ke panitia kabupaten melalui Google Form yang akan kita bagikan alamat linknya di WA Group. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, setelah menyusun C9 dan C10, selanjutnya, ya, penetapan calon penghulu dan nomor urut selanjutnya ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat nagori dalam sebuah surat keputusan, ya. Dalam sebuah surat keputusan
tentang penetapan calon penghulu dan nomor urut menggunakan format kertas kerja C11. Ya, C11. Inilah dia Bapak Ibu, SK Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Nagori tentang penetapan calon penghulu yang berhak dipilih dan nomor urutnya pada pemilihan penghulu di masing-masing nagori dan kecamatan Kabupaten Simalungun tahun 2022 ya. Jadi Bapak Ibu panitia juga wajib menerbitkan SK Ketua Panitia model C11 tentang penetapan calon penghulu yang berhak dipilih. Ya, dalam SK inilah nanti secara legal Bapak Ibu menetapkan calon penghulu yang berhak dipilih beserta dengan nomor urut yang bersangkutan. Ya, poin yang selanjutnya Bapak Ibu, ya, bahwa panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada panitia pengawas kecamatan dan panitia pemilihan kabupaten ya mengenai penetapan bakal calon penghulu menjadi calon penghulu ya menggunakan kertas kerja C12 ya. Lalu C12 ini laporan tertulis mengenai penetapan balon menjadi calon penghulu kepada panitia pengawas kecamatan dan panitia kabupaten nanti wajib disertai lampiran berupa salinan atau fotokopi berita acara penetapan calon C9, daftar calon penghulu C10, lalu SK Ketua Panitia tentang penetapan calon yaitu C11 ya. Jadi C12, C9, C10, C11 wajib Bapak Ibu sampaikan secara tertulis ya hard copy kepada masing-masing panitia pengawas kecamatan Pilpana dan panitia pemilihan kabupaten dengan kertas kerjanya sebagai berikut ya. Ini dia laporan tertulis Bapak Ibu kepada panitia pemilihan penghulu dengan tembusan ya kepada panitia pengawas kecamatan. Seperti itu. Demikianlah Bapak Ibu terkait dengan penetapan calon penghulu yang berhak dipilih. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang terakhir yaitu tahapan pengumuman calon penghulu. Ya, setelah Bapak Ibu menetapkan bakal calon yang memenuhi keabsahan berkas menjadi calon penghulu yang berhak dipilih, maka selanjutnya Bapak Ibu melakukan pengumuman calon penghulu. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu bahwa panitia pemilihan mengumumkan tentang nama dan nomor urut calon penghulu yang telah ditetapkan dapat melalui media massa ya, silakan, bahkan kita harapkan supaya kemeriahan pemilihan penghulu kita ini bisa viral di media massa baik melalui media sosial ya, di Facebook dan dapat dilakukan di papan pengumuman di tempat-tempat umum agar dapat diketahui oleh masyarakat. Ya, pengumuman tersebut dilakukan mulai dari 1 hari sejak tanggal ditetapkan. Yang kedua, bahwa pengumuman calon penghulu memuat nomor urut nama dan gambar calon penghulu ya menggunakan kertas kerja model C18 ya. Jadi ini dia kertas kerja model C18 yang berisi pengumuman nama dan nomor urut calon penghulu. Inilah yang akan ditempelkan di tengah-tengah masyarakat ya dengan identitas yang lengkap sesuai dengan nomor urut lalu disertai dengan foto daripada masing-masing calon penghulu yang telah ditetapkan. Sehingga warga masyarakat di Nagori dapat mengetahui hasil kerja daripada panitia Nagori dalam penetapan calon penghulu. Selanjutnya Bapak Ibu bahwa sifat daripada pengumuman calon penghulu itu adalah final dan mengikat. Artinya panitia Nagori sudah mempertanggungjawabkannya melalui mekanisme rapat pleno penetapan dan menuangkannya dalam berita acara serta mensahkannya melalui sebuah SK Ketua Panitia Nagori ya. Dengan konsekuensi Bapak Ibu
apabila setelah ditetapkan, maka calon penghulu dilarang mengundurkan diri. Ya, tentu di salah satu persyaratan yang dinyatakan oleh masing-masing calon penghulu pada saat mendaftar, salah satu persyaratan pernyataan yang bersangkutan bahwa bersedia untuk tidak mengundurkan diri, dan apabila mengundurkan diri maka akan mengganti kerugian, ya, biaya pelaksanaan pemilihan penghulu yang ada di nagori tersebut. Namun demikian Bapak Ibu panitia, kita juga mengatur terkait dengan kondisi apabila terdapat bakal calon penghulu yang mengalami kondisi-kondisi sebagaimana dituangkan dalam poin 5 ini, yaitu dalam hal setelah ditetapkan terdapat calon penghulu yang mengundurkan diri atau meninggal dunia atau menderita sakit yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan tahapan pemilihan, sehingga calon penghulu yang akan dipilih berjumlah paling sedikit 1 orang, maka ya, yang pertama, proses pemilihan tetap dilanjutkan dengan tidak mengubah nomor urut yang telah ditetapkan, dan nomor urut dan foto calon yang mengundurkan diri atau meninggal atau menderita sakit yang parah sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan tahapan, foto calon penghulu tersebut di atas tadi yang terdapat dalam surat suara ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia pemilihan. Jadi penjelasannya Bapak Ibu sekalian, yang poin utamanya adalah sehingga calon penghulu yang akan dipilih berjumlah paling sedikit 1 orang. Artinya apa? Apabila nanti ada 2 calon yang ditetapkan, satu yang mengalami 3 kondisi di atas ini, mengundurkan diri atau meninggal dunia atau menderita sakit parah, maka sehingga yang sisa hanya 1 calon penghulu, maka proses pemilihan tetap dilanjutkan. Begitu juga misalnya ada 3 calon yang mengundurkan 1 atau meninggal dunia 1 orang sehingga hanya sisa 2, ya, itu juga sudah memenuhi ketentuan ini, maka proses pemilihan tetap dilanjutkan dengan tidak mengubah nomor urut yang telah ditetapkan. Ya, jadi misalnya nanti kalau ada 3 calon, calon nomor urut 2 itu mengundurkan diri atau tiba-tiba meninggal dunia atau tiba-tiba sakit parah sehingga tidak bisa melanjutkan tahapan pemilihan, maka di kertas suara, ya, nomor urut 1 dan nomor urut 3 itu tetap dipertahankan, tidak perlu melakukan perubahan nomor urut. Sementara itu, opsi yang kedua, sebagaimana dalam angka 6 ini Bapak Ibu sekalian ya, dalam hal setelah ditetapkan terdapat calon penghulu yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau menderita sakit yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan tahapan, sehingga ya calon penghulu yang akan dipilih tidak ada, ya. Jadi tidak menyebabkan calon penghulu yang akan dipilih tidak ada. Konsekuensinya apa? Maka Maujana Nagori melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk selanjutnya Bupati menunda pelaksanaan pemilihan penghulu di Nagori tersebut dan dilaksanakan kembali pada pemilihan penghulu gelombang berikutnya. Ini adalah konsekuensi apabila setelah ditetapkan calon penghulunya, tiba-tiba seluruh calon penghulunya ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia atau menderita sakit parah sehingga tidak ada lagi calon penghulu yang akan dipilih. Maka konsekuensinya pemilihan penghulu di Nagori tersebut ditunda sampai dengan pemilihan penghulu gelombang berikutnya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bisa kami paparkan terkait dengan penetapan calon penghulu dan pengumuman calon penghulu kepada masyarakat. Semoga video ini dapat membantu dan memperjelas pelaksanaan tugas Bapak Ibu sekalian di masing-masing nagori. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, selamat bertugas, dan sehat selalu. Horas ma hubata ganupan.